Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi firman Tuhan bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami ingin mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, singkapkanlah firman Tuhan terus bagi kami, agar kami dapat mengerti dan hidup pada jalan-jalan Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya tahu ada banyak orang, dia mau supaya hidupnya itu dihormati, dia mau supaya hidupnya itu dihargai oleh orang lain. Dan terkadang karena dia ingin mau dihormati dan dihargai oleh orang lain, maka dia akan memakai segala macam cara supaya dia bisa dihormati dan dihargai oleh orang lain. Mungkin aja ada yang berpikir, mungkin kalau saya punya kedudukan, saya punya jabatan, saya akan dihormati oleh orang. Atau mungkin ada yang berpikir bahwa kalau saya punya uang banyak, maka saya akan dihargai oleh orang. Atau saya punya kekayaan, artinya saya punya status-status sosial yang baik, maka pasti saya akan dihormati dan dihargai oleh orang. Nah, itu pandangan yang dilakukan oleh manusia atau yang manusia pikirkan dalam hidupnya. Dan ada banyak orang juga berpikir, mungkin kalau saya aktif dalam pelayanan, kalau saya melakukan pelayanan saya dengan setia, maka pasti Tuhan akan menyayangi saya dan Tuhan akan menolong dan memberkati seluruh kehidupan saya. Artinya memiliki pandangan yang baik di hadapan Tuhan. Saya katakan bagi saudara, apapun yang saudara lakukan dalam perjalanan kehidupan saudara, firman Tuhan mencatat bagi kita. Kita lihat pada ayatnya yang ketiga dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya firman Tuhan ini mau katakan bagi kita bahwa kasih dan setia dari Tuhan itu jangan meninggalkan kita. Nah, kalau kita baca kitab Amsal pasal 3 ini merupakan hikmat Tuhan yang diberikan bagi setiap kita. Dikatakan kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang adalah perintah-perintah Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau itu ada di dalam kehidupan kita dan termanifestasi melalui hidup kita, maka saya percaya dengan sendirinya kita akan dihormati oleh orang. Dan dengan sendirinya Allah akan memberkati seluruh kehidupan kita. Ingat, saya katakan bagi saudara, dalam kitab Matius pada pasalnya yang ke-7 dikatakan waktu murid-murid bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, Tuhan katakan, bukan orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Saudara lihat, mereka yang berbicara dengan Yesus adalah orang-orang yang pernah mengajar, mereka melakukan mujizat, mereka melakukan penyembuhan. Tetapi apa kata Yesus bagi mereka? Enyahlah kau iblis, sepembuat kejahatan. Itu berarti bahwa apa yang mereka lakukan tidak mendapat penghargaan di hadapan Allah. Nah, Alkitab mencatat bagi kita pada Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga, Tuhan memberikan hikmat bagi setiap kita. Ingat saudara, hikmat Tuhan kenapa berikan bagi saudara dan saya? Tujuannya supaya kita bisa mempresentasikan Tuhan melalui hidup kita. Artinya kalau apa yang Dia berikan bagi kita, apa yang kita miliki, Dia mau kita mampu untuk mempresentasikan Dia melalui hidup kita. Makanya Dia memberikan hikmat bagi setiap kita. Kalau kita belajar lewat bagian firman Tuhan, dikatakan hikmat itu adalah Yesus Kristus yang diberikan bagi saudara dan saya. Karena Yesus Kristus itu adalah firman itu sendiri. Nah, kalau kita menerima firman dalam hidup kita, kita mengambil itu menjadi bagian hidup kita. Dikatakan kita kalungkan itu pada leher dan tuliskan itu pada loh hati. Artinya itu menjadi bagian kehidupan kita yang kita presentasikan lewat hidup kita sehari. Maka saya katakan, kita akan mendapat penghargaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen, jangan saudara gila untuk mau dihormati orang. Jangan engkau gila untuk bagaimana orang bisa untuk mau menghargai saudara. Cukup saudara hidupi firman, hidupi perintah-perintah Tuhan, lakukan itu dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak perlu gila untuk mencari-cari semuanya itu. Dengan sendirinya Allah akan memberikan itu dalam kehidupan saudara. Nah, oleh karena itu mari kita renungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semua untuk melakukan apa kata firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga apa yang kita buat dan lakukan akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa saudara akan diberikan kuasa dari Tuhan untuk bagaimana melakukan perintah-perintah Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Firman-Mu mengajar kami untuk kami terus menerima hikmat Tuhan yang adalah firman Tuhan di dalam hidup kami, sehingga setiap kami dimampukan untuk melakukannya, sehingga kami tidak menjadi orang yang mengejar-ngejar akan penghargaan, mengejar-ngejar untuk dihormati, dan juga mau berusaha dengan cara kami untuk berkenan di hadapan Allah, tapi hanya dengan menerima firman kami akan berkenan di hadapan Allah. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan berkati kita.